Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada audio kali ini insyaallah akan ada beberapa poin sederhana tentang kelompok ketiga dari isim ghair munsharif. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam memahaminya. Sebelumnya masih kembali kita ingatkan tentang sebuah bait nazam yang memuat 9 faktor penyebab mengapa isim menjadi isim gairu munsharif. Ijma' wazin adilan annis bima'rifah rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Kembali kepada pembahasan utama kita tentang kelompok ketiga atau kelompok terakhir dari isim gairu munsharif. Kalau kelompok pertama ada 3 bentuk, kelompok kedua ada 3 bentuk, dan kelompok ketiga ini perlu kita ketahui dia ada 6 bentuk. Kelompok ketiga ini yang perlu kita kaji ada 4 faktor saja, karena faktor-faktor yang lainnya sudah kita kaji. Ada 7 faktor, 3 faktor telah berlalu pembahasannya, tinggal 4 faktor. Yang pertama kata ma'rifah. Ma'rifah ini dalam bait syair bima'rifah, ya, bima'rifatin. Dalam bait syair seperti itu. Namun maksudnya adalah sering dibahasakan oleh para ulama dengan alam atau nama untuk seseorang, nama tempat, nama sesuatu gitu. Itu ma'rifah. Kemudian ta'nis, menjadikan isim sebagai isim muannas dengan tambahan ta'nis. Ini maksudnya untuk kelompok ketiga, ya. Ada ta'nis untuk kelompok 1, ya, alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah. Ada ta'nis untuk kelompok kedua, ya. Ketika dia dimuannaskan, muannasnya nggak boleh ta'nis, ya. Itu syarat untuk wasaf dan wazan fi'il, wasaf dan tambahan alif nun. Nah, itu harus kita ingat apa saja yang telah kita pelajari pada audio yang telah lalu. Kita kembali, ta'nis yang dimaksudkan pada kelompok ketiga adalah menjadikan isim muannas, ya, menjadikan isim yang tadinya isim bisa jadi dia muzakkar, bisa jadi muannas, tapi muannasnya yang diinginkan di sini adalah dengan tambahan ta'nis pada akhir katanya. Kemudian ujmah itu adalah nama atau sebuah kata yang bukan berasal dari bahasa Arab. Kemudian tarkib maksudnya adalah tarkib mazji. Itu 2 kata yang berbeda makna. 2 kata itu digabung menjadi 1. Dan setelah digabung menjadi 1, dia dianggap sebagai sebuah nama. Total bentuk dari kelompok ketiga ada 6. Dan itu merupakan gabungan dari 7 faktor. Dan yang mendominasi dari 7 faktor ini adalah 1 faktor, yaitu ma'rifah. Yang di sini kita terjemahkan dengan nama. Sehingga bentuk pertama nama dan adal, bentuk kedua nama dan wazan fi'il, bentuk ketiga nama dan tambahan alif nun, bentuk keempat nama dan ta'nis, bentuk kelima nama dan ujmah, bentuk keenam nama dan tarkib mazji, ya, tarkib mazji. Kita mulai dengan bentuk pertama, nama dan adal. Seorang bernama Amir. Kemudian nama tersebut mengalami adal, perubahan menjadi Umar. Nah, Umaru terpenuhi padanya 2 faktor. Yang pertama nama dan yang kedua adal, sehingga Umaru menjadi isim gairu munsharif. Kemudian ada seorang bernama Zahil. Ya. Zahil itu salah Zahil itu salah harokat, ya, di dalam tulisan kita Zahal. Sebenarnya Zahil itu salah harokat. Seorang bernama Zahil, kemudian nama tersebut mengalami adal atau perubahan menjadi Zuhal. Maka ketika kita lihat Zuhalu ini adalah sebuah nama.
Dan Zuhalu ini asalnya Zahil, bukan Zuhal asalnya. Zahil asalnya Zuhalu ini. Akhirnya kita dapat pastikan Zuhalu ini adalah nama dan termuat padanya adal. Sehingga kita dapat katakan Zuhalu adalah isim ghairu munsharif. Kemudian kita tambahkan contoh, ada Qutham, ada Su'al, ada Zufar, Mudhar, Hubal, Usam, Quzah, Jusham, ya, Qutham, Jumah, Juha. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, nama dan wazan fi'il. Nama dan wazan fi'il. Wazan fi'ilnya bebas. Wazan fi'il mabni majhul, wazan fi'il mabni ma'lum, ya. Wazan fi'il fi'il madhi, wazan fi'il mudhari, bebas. Intinya dia terdiri dari wazan fi'il dan kita contohkan di sini. Yang penting dia adalah sebuah nama dan ternyata sebuah nama tersebut bentuknya seperti wazan fi'il. Ketika nama tersebut bentuknya seperti wazan fi'il, dipastikan sudah, oh ini adalah isim ghairu munsharif. Contoh, ada wazan fi'il mabni majhul, fu'ila, ya. Fi'il mabni majhul itu maksudnya adalah fi'il yang bentuk pasif, ya. Bentuk pasif, tidak diketahui subjeknya, tidak diketahui pelakunya. Ada nama orang Kutim. Kalau sekiranya ada nama orang Kutim, maka nama tersebut adalah nama yang bisa dibahasakan dia ghairu munsharif. Di situ ada kesalahan, ya, ada kesalahan dari kita. Di situ ada Kutimun, ya, dikasih tanwin, padahal sebenarnya tidak boleh dikasih tanwin. Itu ada kesalahan ketik. Kemudian fa'ala, wazan fi'il fa'ala, fi'il madhi. Mungkin ada orang bernama Kalam atau bernama Syaddad, bernama Hasan, ya. Nama-nama tersebut adalah nama-nama yang masuk kategori isim ghair munsharif. Ada wazan af'alu, ada ahmadu, ada ahsanu, ada yaf'alu, yashkuru, yazidu, ya. Ini untuk bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, nama dan tambahan alif nun. Nama dan tambahan alif nun. Dan ini bebas bentuknya. Asalkan di awalnya alif nunnya itu tambahan, bukan asal dari kata itu. Alif nunnya bukan asal dari kata itu. Seperti Salmanu, alif dan nunnya memang tambahan. Asalnya salima yaslamu, artinya selamat. Ya. Kemudian juga Utsmanu. Kalau sekiranya kata dasar dari Utsmanu ini adalah ain, sin, dan mim, maka alif dan nunnya adalah tambahan. Maka boleh dimasukkan Utsmanu sebagai isim ghairu munsharif dengan dua faktor, nama dan tambahan alif nun. Begitu juga Imranu, Ghatafanu, Isbahanu, Asbahanu, Asfahanu. Isbahanu, Asbahanu, Asfahanu, ini semua ini adalah nama-nama untuk satu tempat, ya. Hanya saja penyebutannya berbeda-beda. Ada Isbahanu, ada Asbahanu, ada Asfahanu. Intinya kalau sebuah kata kita temukan kata dasarnya tidak ada alif dan nun, kemudian kata tersebut kita tambahkan jadi alif dan nun, dan dia adalah sebuah nama, kita jadikan sebuah nama, maka jadilah nama tersebut isim ghairu munsharif dengan dua faktor, yaitu faktor nama dan faktor tambahan alif nun. Kemudian contoh bentuk yang berikutnya adalah nama dan ta'nis. Nama dan ta'nis, yaitu bentuk yang keempat. Nama dan ta'nis. Nama disertai ta'nis adalah nama yang mengandung unsur kewanitaan, baik secara lafaz atau secara makna dan lafaz. Ini yang kita perlu bedakan. Makna yang secara lafaz, nama yang dia mengandung unsur kewanitaan, ada nama tersebut mengandung unsur kewanitaan secara lafaz saja, ada nama yang mengandung unsur kewanitaan secara lafaz dan makna. Kita contohkan di sini. Ta'nis secara lafaz saja. Secara lafaz dia muannas, ada sifat kewanitaannya, namun maknanya tidak. Karena dia nama untuk laki-laki, seperti Talhatu, Samuratu, Usamatu, Hamzatu, Qatadatu. Nama-nama ini adalah nama bagi laki-laki semuanya.
Dia masuk kategori isim gair munsharif. Iya, kenapa? Karena dia nama sekaligus dia mengandung ta'nis. Ta'nis yang dimaksud adalah nama tersebut diakhiri oleh ta'nis. Sehingga jadilah dia isim gair munsharif. Kemudian ada nama yang disertai ta'nis secara lafadz dan makna. Secara lafadz dan makna. Dan ini ada dua kelompok. Ya. Kelompok pertama dipersyaratkan secara penggunaan untuk sebuah nama, bukan sifat. Seperti Aisyatu dan Fatimatu. Apa maksud penggunaannya untuk sebuah nama? Ya, Aisyatu itu untuk nama seseorang, Fatimatu itu untuk nama seseorang, bukan sebagai sebuah sifat. Maksud dari sebuah sifat itu apa? Karena kalau kita kaji, Aisyatu itu artinya seorang wanita yang hidup. Fatimatu itu adalah seorang wanita yang menyapih anaknya. Kalau misalkan kita sebutkan sebuah kata, Salma Fatimatun, ya, Salma Fatimatun. Salma adalah seorang wanita yang menyapih anaknya. Fatimah, setelah kata Salma tadi, itu bukan masuk kategori nama dan ta'nis. Tidak masuk kategori isim gair munsharif. Karena dia dipakai untuk kata sifat. Nah, dia menjadi isim gair munsharif kalau dia dijadikan sebuah nama, dianggap sebuah nama, dilafalkan untuk sebuah nama. Aisyah, Fatimah, ya. Misalnya, ra'aitu ajuzan Aisyatan mi'ata sanatin. Ra'aitu, aku melihat ajuzan, seorang wanita tua, Aisyatan, hidup. Nah, ini kan kata sifat, Aisyatan, seorang wanita yang hidup. Mi'ata sanatin, 100 tahun. Nah, Aisyatannya dikasih tanwin. Kenapa? Karena dia sifat, sebagai kata sifat, bukan sebagai sebuah nama. Nah, ini yang kita maksudkan dengan dipersyaratkan secara penggunaan untuk sebuah nama, bukan sifat. Jadi Aisyatu, Fatimatu. Kemudian kelompok duanya, jika tanpa huruf ta'nis, ya, jika tanpa huruf ta'nis dipersyaratkan harus lebih dari 3 huruf, seperti Zainabu dan Su'adu. Kalau dia 3 huruf, bagaimana kejadiannya? Seperti Hindun, ya, Hindun dia boleh ditanwin. Hindun boleh ditanwin. Hindun sebuah nama untuk wanita. Zainab nama untuk seorang wanita. Su'adu nama untuk seorang wanita. Adapun Hindun, kenapa dikasih tanwin? Padahal dia nama untuk dia adalah sebuah nama dan namanya mengandung ta'nis, sifat kewanitaan. Iya, tapi dia tidak memenuhi syarat harus 3 huruf lebih, ya. Harus lebih dari 3 huruf. Kemudian bentuk berikutnya adalah nama dan ujmah, ya. Bentuk berikutnya adalah sebuah bentuk yang terdiri dari 2 faktor, nama dan ujmah. Nama kita tahu penggunaannya untuk sebuah nama. Ujmah itu selain Arab, ya. Dan dipersyaratkan lebih dari 3 huruf. Dipersyaratkan lebih dari 3 huruf. Contohnya Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu. Di catatan kaki kita jelaskan, ya. Di catatan kaki kita jelaskan nama-nama malaikat itu semuanya gairu munsharif kecuali beberapa nama. Begitu juga nama para nabi semuanya gairu munsharif kecuali beberapa nama nabi. Itu di catatan kaki, silahkan dilihat catatannya. Kemudian bentuk yang terakhir adalah nama ditambah dengan tarkib mazji. Maksud tarkib mazji adalah 2 kata digabung jadi 1, ya. Namun dia dimaksudkan sebuah nama, ya. Maksud digabung jadi menjadi 1 itu untuk menjadi sebuah nama. Contohnya di sini adalah 2 kata hadra dan mautu dijadikan 1 hadra maut, ya. 2 kata dijadikan 1. Hadramaut adalah sebuah nama, iya. Hadramaut adalah tarkib mazji. Kenapa dia dibilang tarkib mazji? Karena dia berasal dari 2 kata yang dijadikan 1. Itu asal usul kenapa dia dikatakan tarkib mazji. Karena apa? Karena dia 2 kata dijadikan 1. Itulah tarkib mazji. Dari sisi mana kita dia katakan sebagai sebuah nama? Ya, dia dipakai untuk menamakan sebuah tempat. Hadramaut yang kita kenal bersama.
di Yaman. Kemudian dua nama dalam bentuk ini menyatu menjadi Ma'di Karib. Ma'di Karib. Asalnya Ma'di, kemudian Kariba. Ya. Ma'di, kata Ma'di ditambah dengan Kariba. Kariba ini fi'il madhi. Digabung jadi satu menjadi Ma'di Karib. Kemudian dua nama Ba'la dan Bakka. Digabung menjadi satu jadi Ba'la Bakku. Ba'la Bakku. Ini adalah contoh-contoh bentuk terakhir nama dan terkib masji. Dan yang paling terakhir dalam pembahasan isim ghairi munsharif ini, catatannya adalah jika isim ghairu munsharif diberi alif dan lam, ia tidak lagi menjadi isim ghairu munsharif. Ini catatan pertama. Jika isim ghairu munsharif diberi alif lam, dia tidak lagi menjadi isim ghairu munsharif. Contohnya Hadramautu. Kalau Hadramautu ini kita jadikan majrur, jadikan isim majrur, Hadramauta jadinya. Tapi kalau kita kasih alif lam untuk Hadramaut, kita jadikan isim majrur, minal Hadramauti jadinya. Nah, itu maksud isim ghairu munsharif jika diberi alif lam tidak lagi menjadi isim ghairu munsharif. Kemudian jika isim ghairu munsharif menjadi mudhaf, jika dia menjadi mudhaf, ia tidak lagi menjadi isim ghairu munsharif. Ya, jika dia jadi mudhaf, kita tahu ada kata mudhaf dan mudhafun ilaihi. Mudhaf itu di depan, yang di belakangnya mudhafun ilaihi, seperti babun dan faslun, pintu dan kelas. Kalau kita gabung secara mudhaf ilaih, babu faslin. Babu adalah mudhaf, faslin ada mudhafun ilaihi. Kita gabung masajidu dan Makkah. Oke, masajidu dan Makkah. Masajidu artinya masjid-masjid, Makkah artinya kota Mekah. Kita gabung. Zahabtu ila masajidi Makkata. Seperti itu cara bacanya. Karena dia jadi mudhaf. Zahabtu ila masajidi Makkata. Karena masajidi ini sebagai mudhaf, akhirnya ketika dia menjadi isim majrur disebabkan oleh ila, jadilah dia sebagai isim majrur dengan harokat kasrah. Tidak lagi harokat saat majrurnya fathah, karena dia sebagai isim biasa, bukan isim ghairu munsharif lagi. Kenapa dia jadi isim biasa? Karena dia dijadikan sebuah mudhaf. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahaminya, terus bersemangat untuk belajar, karena yang namanya belajar tidak bisa didapatkan ilmu tersebut dengan santai. Yang namanya belajar pasti penuh dengan kelelahan, keletihan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita pada masa dahulu, la yustata'ul ilmu ma'arahatil jisim. Tidak mungkin seorang bisa meraih ilmu dengan jisim, dengan jiwa, dengan fisik yang rehat, fisik yang santai. Pasti akan ada kelelahan, pasti akan ada rada pusing dan sejenisnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.